Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan metode penelitian psikologi perkembangan. Saya Fani Fadila dan rekan saya Yunita Nur Fadila dan Nur Latifa Fauzia. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi serta melakukan investigasi terhadap data tersebut dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Apa saja metode penelitian psikologi perkembangan? Metode X. Yang pertama yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode yang paling teliti dalam mengumpulkan data ataupun informasi karena eksperimen merupakan pengamatan yang sangat terkontrol dan biasanya dilakukan di dalam laboratorium. Adalah metode pengetahuan, suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu gejala dengan cara terus-menerus sepanjang pertumbuhan dan perkembangan. Dan ada dua, yang pertama longitudinal dan self-causation, yaitu metode longitudinal. Metode longitudinal adalah pendekatan atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengikuti dalam jangka waktu yang lama, dan biasanya penelitian ini meneliti atau melihat perkembangan salah satu aspek satu atau dua orang yang sama dengan jangka waktu yang lama. Misalnya, meneliti perkembangan seseorang seperti perkembangan masa kanak-kanak atau perkembangan masa remaja seseorang. Metode cross-sectional. Metode ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah kelompok dengan waktu yang relatif singkat. Misalnya, kelompok anak usia 8 tahun, usia 5 tahun, 11 tahun, dan 20 tahun. Yang ketiga yaitu metode observasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati semua tingkah laku yang terjadi dalam waktu tertentu atau pada tahap perkembangan tertentu. Misalnya, kita ingin meneliti perkembangan seorang balita. Nah, kita tuh menentukan butuh kurun berapa waktu untuk melakukan penelitian ini. Kemudian baru kita mencatat hasil yang kita dapat dari penelitian itu. Nah, dalam metode observasi ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu observasi sekilas. Adalah pengamatan yang dilakukan individu terhadap perilakunya sendiri. Jadi, kita meneliti perilaku yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian ada observasi alami, yaitu pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alamiah atau wajar. Jadi, ini perilakunya itu wajar tanpa direkayasa. Kemudian ada lagi observasi terkontrol, yaitu dilakukan bagaimana lingkungan tempat anak berada dirubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, di sini kita merubah sedikit demi sedikit lingkungan yang ingin kita teliti sesuai dengan tujuan penelitian kita. Yang keempat yaitu metode riwayat hidup atau biasa disebut dengan metode klinis, yaitu suatu studi melalui riwayat hidup yang penerapannya terbatas untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi individu. Nah, tujuan dari metode riwayat hidup ini yaitu untuk menentukan diagnosis dan juga treatment. Nah, yang kelima yaitu metode tes, merupakan instrumen penelitian yang paling penting dalam psikologi. Nah, metode tes ini biasanya sering kali digunakan di dunia pendidikan. Seperti contoh di sekolah-sekolah biasanya mengadakan tes psikolog yang tujuannya untuk mengukur semua jenis kemampuan seperti minat, bakat, prestasi, sikap, dan juga ciri kepribadian dari seseorang yang ingin diteliti. Nah, yang keenam yaitu metode analisis karya, yaitu metode penyelidikan dengan mengadakan analisis sebuah karya.
Untuk selanjutnya, poin yang ketujuh adalah metode statistik. Metode statistik ini merupakan prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta perbuatan yang cukup beralasan berdasarkan fakta dan penganalisaan yang dilakukan. Metode statistik ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, metode statistik deskriptif, dan yang kedua, metode statistik induktif. Metode statistik deskriptif ialah metode yang menjelaskan karakteristik data seperti rata-rata, nilai tengah atau median, modus atau data yang sering muncul, terus simpangan baku, yang semua itu dijelaskan pula dalam bentuk grafik agar kita lebih mudah membacanya. Selanjutnya untuk metode statistik induktif ialah metode penelitian yang berupa penaksiran, pengujian hipotesis, dan peramalan. Adalah metode cross-kultural. Metode cross-kultural ini merupakan metode penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kebudayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Metode cross-kultural ini biasanya digunakan untuk mempertimbangkan antara perbedaan dan persamaan dari latar belakang seorang anak yang berbeda. Misalnya, seorang anak yang hidup dan tumbuh di keluarga yang keadaan ekonominya rendah akan berbeda dengan anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang ekonomi keluarganya tinggi. Mereka yang hidup di lingkungan keluarga ekonominya rendah akan cenderung lebih bersikap dewasa dan prihatin terhadap kondisi orang tua. Nah, sedangkan untuk anak yang lahir dan berkembang di lingkungan keluarga yang cukup, ekonominya cukup, maka anak 9 ada metode kuesioner. Metode kuesioner ini merupakan metode penelitian yang membuat daftar yang menggunakan daftar pertanyaan atau angket yang nantinya pertanyaan tersebut akan dijawab oleh subjek dari penelitian itu sendiri. Metode kuesioner ini biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga, misalnya di lembaga sekolah. Saat lembaga sekolah ingin mengumpulkan data dari siswa mengenai latar belakang keluarga, misalnya nama orang tua, penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua, dan alamat orang tua. Nah, kita bisa menggunakan metode kuesioner ini untuk mengumpulkan data-data dari siswa. Dengan menggunakan metode kuesioner ini, kita tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, karena data akan terkumpul dalam waktu yang singkat dan dengan jumlah yang banyak. Jadi ketika kita sedang membutuhkan data dalam waktu yang cepat gitu, kita bisa menggunakan metode kuesioner ini untuk mengumpulkan data-data. Poin ke-10 ada metode interview. Metode interview ini tidak jauh berbeda dengan metode kuesioner sebelumnya. Jika metode kuesioner kita membuat daftar pertanyaan, kemudian daftar pertanyaan itu diisi langsung oleh subjek dari penelitian itu. Nah, sedangkan untuk metode interview ini kita membuat daftar pertanyaan. Setelah itu daftar pertanyaan tersebut kita tanyakan langsung kepada subjek dari penelitian itu sendiri. Jadi perbedaannya dengan metode kuesioner ini adalah terletak dari cara penyampaiannya. Kalau kuesioner dengan secara tertulis, kalau interview ini secara lisan, seperti itu. Metode wawancara ini tentunya ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihan dari metode wawancara ini, kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak kepada narasumber. Selanjutnya, partisipasi dari narasumber akan lebih tinggi dibandingkan
dengan menggunakan metode kuesioner. Jadi si narasumber itu akan lebih tertarik ketika kita menggunakan metode wawancara. Selanjutnya, untuk kekurangan dari metode interview ini adalah kita akan membutuhkan waktu. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.